Yang ketiga, kalau kemarin kan kita bahasnya deret. Nah, sekarang kita masih bahas deret yang tersisa. Deret yang tersisa itu di sini ada deret aritmatika sama deret geometri. Ini ya. Di situ kelihatan kan yang kakak bagikan jendelanya? Oke, siap. Oke, harusnya kalau kalian waktu SMP ada di kelas udah pernah dapat ya materi ini ya. Tapi di sini kakak mau ngulang. Apa sih yang dimaksud dengan deret aritmatika? Oke, deret atau barisan aritmatika itu yaitu suatu bilangan yang selisih antara suku-suku berurutannya selalu tetap ya. Jadi selisih antara urutan pertama sama kedua dan kedua ke ketiga itu selalu tetap. Itu dinamakan dengan barisan aritmatika. Sebenarnya kemarin di yang genap itu juga bisa dibilang aritmatika karena dia kan selalu tetap. Oke. Sama kayak yang ganjil kan selalu tetap juga bedanya. Oke. Ini ada yang masuk lagi. Oke, harus ini dulu, harus nutup masang. Oke, lanjut ya. Oke, jadi rumusnya sendiri kalau ditanya bedanya antara urutan ke satu ke kedua atau urutan kedua ke ketiga sama ya. Jadi tinggal U setelahnya dikurangi U sebelumnya, itu bedanya. Sementara untuk rumus mencari suku ke n-nya di sini kita bisa lihat rumusnya itu adalah UN atau urutan yang kita cari. Di sini UN itu sama dengan A angka pertama ditambah N-nya atau urutan keberapa dia dikurangi 1 dikali beda. Jadi kalau kita punya deret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau misalkan kita nyari deret 7 nih di sini, misalkan kita nggak tahu ya. Nah, berarti kita tulis aja, kita masukin ke rumus. U7 sama dengan angka pertamanya berapa? 1 ditambah N-nya berapa? 7. Bedanya dikurangi kan pakai rumus ya, dikurangi 1. Nah, bedanya berapa kalau kita masukin ke sini? Berarti bedanya adalah 2 kurang 1 atau 3 kurang 2. Terserah kalian mau pilih yang mana. Berarti kan bedanya 1 nih. Nah, tinggal kali 1 di sini. Berarti sama dengan 1 ditambah 6 kali 1. Nah, berarti kan U7-nya sama dengan 7. Ini kalau kalian udah tahu ya. Tapi kalau angkanya besar kan tetap bisa kalian masukin ke rumus atau langsung aja dijumlahin dengan bedanya gitu aja. Nah, lanjut sekarang. Kalau tadi kita ngomongin materi seperti biasa, kalau kakak ada materi pasti ada telah soal. Nah, kakak punya 3 soal di sini. Monggo dicerna, monggo dilihat. Siapa yang mau coba nomor 1? 5 kurangi 2. Oke. Berarti bedanya berapa nih yang nomor 1? Raihan coba, yang nomor 1 bedanya berapa? Raihan masih ada? Oke, bedanya 3. Berarti kalau kita diminta untuk mencari UN-nya yang di sini, berarti ini U4 sama U6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Coba cari U4 sama U6-nya berapa? Kalau dimasukin ke rumus, terserah kamu masukin rumus mau enggak, monggo. Bedanya 3. Oke, berarti berapa U4-nya? Oke, jawabannya A. Rehan dibantuin loh. Jawabannya A, Kak. A ya, karena di sini 8 tambah 3 ya 11, 14 tambah 3 17. Berarti A ya, setuju yang lain ya? Kalau kalau nggak setuju dikomplain aja. Nih, oke, nomor 2 sekarang Mikail berapa kira-kira tuh jawabannya? A. Oke, kenapa? Bedanya berapa bedanya? Setiap dia naik kan ditambah 1, jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Situ 12 dikurang 8 hasilnya 4. Jadi setiap naik itu Setiap naik dikurang 1. Oke. Nah, berarti yang kesini tinggal 17, 23 kurangi 17 berapa? 6 ya. Berarti tinggal tambah 1 bedanya yang sini. Oke, berarti 23 tambah 7 ya. Berarti di sini 23 ditambah 6 tambah 1 gitu kan. Oke, berarti benar jawabannya 30. Yang lain punya jawaban yang lain? Adakah? Nggak ada?
Oke, lanjut. Nomor 3. Nomor 3 tadi Akmal, coba nomor 3. Ada 3, 8, 14, 24. Cari U5 ya kak. Dicari U5 sama U6. Ini U5, yang ini U6. Beda tambah 1 ya ini ya. Bedanya 5 ya kak. Oke, bedanya 5. Tapi dia naik apa enggak nih? Ke sini dia udah bukan 5 loh. 6 kak. Berarti naik ya, sama kayak yang ini ya. Ya kak. Berapa kalau tadi kasih petunjuk. Jadi berapa? Empat belas ke 4 dia 10. Kira-kira gimana? Ada yang bisa bantu Akmal mungkin? Jawabannya B kak. Jawabannya B kak. Alasannya apa? Kenapa bisa B? 3 ke 8 kan 5, iya. 8 ke 14 kan 6, 6. Terus 14 ke 24 kan 10. 10. Terus? Kan itu ke atasnya kan 5. 6 kan tambah 1. Di sini tambah 4. Terus? Kira-kira gimana? Ada yang bisa bantu? Kok bisa B? Katanya tadi jawab B kan? Terus Hah? 10. Plus 10. Putus-putus ya? 4. Ketik lipatan gitu kak. Suaranya putus-putus tadi. Yang lain aman kedengeran nggak? Apa cuma kakak aja yang putus-putus? Enggak kak. Yang atasnya lagi kak. Yang atasnya lagi. Ini 1. Ya. Ini 4. Terus? Berarti? Bagaimana? Kok bisa dapat jawaban B tadi? Apakah ini harus kakak letakkan di belakang biar jadi soal tambahan? Halo? Tadi putus-putus. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, sekarang kalau tadi ada aritmatika, di sini ada geometri. Geometri itu yang gimana? Nah, geometri ini kalau istilah kata yang tadi aritmatika tuh hubungannya cuma sama penjumlahan atau pengurangan. Kalau yang geometri ini lebih ke perpangkatan. Nah, jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang berbandingan antara suku-suku urutannya selalu tetap atau konstan. Perbandingan yang tetap ini disebut dengan rasio. Kalau tadi beda, sekarang rasio. Nah, kalau kalian nanya, loh kak, tapi kan di soal yang tadi yang konstan itu hanya yang soal nomor 1, yang lainnya enggak. Nah, justru karena itu kakak kasih soal yang berbeda. Nah, kita lanjut tetap ke yang geometri ya. Nah, jadi kalau kalian nyari rasionya itu, di sini rumusnya adalah U N atau U yang kita cari dibagi yang ini ya, dibagi U N minus 1. Misalkan yang kita cari adalah U7.
Berarti di sini pernya U6. Jadi sebelumnya. Ya, itu yang disebut dengan rasionya. Oke, kita lanjut ke soal. Belum apa-apa udah soal lagi. Oke, soal nomor 1 kita punya angka 3, 6, 12. Oke, kira-kira kalau misalkan dimasukin ke rumus gimana? Angka pertamanya 3 ya. Kan rumusnya ini ya. UN sama dengan AR pangkat N. N minus 1 apa pangkat N aja ini? AR pangkat N. Nah, kalau kita punya, masuk ya suaranya. Kalau kita punya angka pertamanya A, angka keduanya di situ 6, berarti gimana? Kalau kita nyari R-nya. Berarti rasionya kan berarti U2 per U1. Gak apa-apa kan? Nah, kita punya 6 per 3. Berarti R-nya sama dengan berapa? 2. Miring ya. Saya nulisnya miring. Nah, kan kalau kita udah dapat rasionya 2, jadi gimana? Kalau nyari U4-nya. Ini dicari U4. Kira-kira gimana? Kalau kita nggak pakai rumus ya, kalau kita pakai rumus berarti dia tambah 3. Dia tambah 6. Dia ke sini, ini berarti 2 kali lipatnya. Atau ini bisa kali 2 aja. Kali 2, kali 2, ini kali 2. Berarti di sini berapa kira-kira? Tinggal dibagi 2 aja 48 kan? Kalau kita nggak pakai rumus ya. Jadi tinggal dibagi 2 sama dengan 24. Udah dapat nih kakak jawabannya, hitung sendiri. Itu kalau kita nggak pakai rumus. Tapi kalau kita dapat pakai rumus tadi, kan kita dapatnya R sama dengan U2 per U1 sama dengan 6 bagi 3, berarti R-nya sama dengan 2. Nah, rumusnya kan gini, A, R, N minus 1. Dia berapa? 1, 2, 3, 4. R-nya tadi 2. Kok R minus 1 sih? Nggak ada minusnya. Angka pertamanya berapa tadi? 3. R-nya kali 2. 3 kali 2, 6. Tapi di sini kan dia pangkat ya R-nya. Jadi nggak bisa langsung dikalikan. Harus 2-nya dulu dipangkatkan. Nah, 2-nya pangkat berapa? Kira-kira ini N-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti A-nya pangkat 2-nya pangkat berapa? Kok nggak ada yang jawab ya? Akan nungguin kalian jawab loh. Pangkat 4. Oke, pangkat 4 berarti di sini berarti ini rumusnya harusnya N-1. Bukan N begini ya. Nah, ini berarti materi yang di ini salah. Oke, kita pakai ini biar nutupin. Nah, jadi rumusnya itu yang benar adalah N-1. N-1. Oke. Berarti kita dapatnya 2-nya pangkat 4 ya. 4 minus 1. Berarti 2 pangkat berapa? 3 kali 2 pangkat 3 ya. Sama dengan berapa? 3 kali 8. 24. Oke, jadi terserah kalian mau pakai rumus apa mau pakai langsung kayak tadi yang kakak cari di atasnya itu, yang ini jaraknya sekian, nanti tinggal dikalikan 2 aja. Nah, cuma yang namanya materi kan kalian harus tahu dasarnya gimana dia bisa dapat kayak gitu kan. Jadi nanti masalah telaah soal ini biar kalian lebih paham, oh ternyata dimasukinnya rumusnya ke sini nih, gitu aja. Nah, yang nomor 2 siapa yang bisa jawab nih? Yang ketahuan cuma 1 angka tuh. 1 aja. Ini gampang loh. A. Kenapa bisa A? Jawabannya A. Kamu udah sempat ngitung? Kali 3. Oke, berarti ini hanya perpangkatan 3 aja ya. Oke. Yang nomor 3 kakak sisakan buat kalian belajar. Oke, lanjut selanjutnya ke operasi hitung aljabar. Kemarin di soal kita sudah sempat kakak kasih di sini. Biasanya soalnya itu tentang nilai X. Apakah X lebih besar atau lebih kecil dari Y. Materinya ini SMP kelas 1 sudah ada. Jadi yang namanya matematika dasar atau pengetahuan umum atau
tes intelijensia umum itu sebenarnya materi dasar, cuma tergantung kalian udah banyak latihan apa enggak. Kayak kemarin waktu kita awal pertemuan perkalian 7 ada yang sempat lama waktu itu. Tuh, jadi diasah lagi sering-sering lagi gitunya. Kalau perlu kalian sambil lari sambil nginget perpangkatan atau perkalian. Nah, ini tentang aljabar. Tentu kalian udah tahu suku-suku itu yang mana, suku sejenis itu yang mana, suku yang tidak sejenis itu yang mana, koefisien itu yang mana, konstanta itu yang mana. Itu ya. Ini dasar ya, sudah tahu ya. Oke, lanjut aja ya. Nah, kalau operasi hitungnya tentu yang bisa kita hitung itu adalah yang sejenis. Kalau di sini ada penjumlahan lagi, di sini misalkan ini ditambahkan dengan 4Y, berarti 4Y-nya nggak masuk ya. Berarti tetap aja terus 4Y terus ke bawah, karena dia beda, karena dia tidak sejenis. Kok jadi 5Y tiba-tiba di bawah, Kak? Mentang-mentang temennya 5 ya. Oke. Ini ya, jadi dia harus sejenis. Nah, yang ini sama kayak ini, kalau di sini kita kasih Y sama kayak ini nih, ada P ada Q. Ya P-nya ngumpul sama P, Q-nya ngumpul sama Q. Gitu ya. Nah, lanjut. Kalau ada penjumlahan pasti ada perkalian, pasti ada perpangkatan. Operasi matematika. Ini ada yang gabung apa ngechat WA apa gimana nih? Soalnya bunyinya sama. Kakak mute aja deh WA-nya. Oke. Maaf ya. Oke, lanjut. Oke, kita di sini yang namanya perpangkatan masih sama kayak kemarin kita di aritmatika atau perpangkatan. Nah, ini ya. Jadi kalau dipangkatin itu yang dipangkatin bukan cuma variabelnya, tapi semuanya, termasuk 4 dan A-nya, dua-duanya dipangkatkan. Jadi kalau misalkan kita punya A, B pangkat Y, bukan A pangkat Y kali B, tapi A pangkat Y, A pangkat Y, B pangkat Y juga ya, kayak gini ya. Jadi 4-nya dipangkatkan, A-nya juga dipangkatkan, makanya hasilnya sama dengan 16A kuadrat. Oke. Nah, yang ini sama kayak materi kemarin yang sebelumnya, cuma dia masuknya ke aljabar, jadi dia punya komponen X atau komponen yang tidak diketahui gitu. Oke, pembagian masih sama, yang bisa dibagikan adalah dia yang sejenis. Kalau nggak sejenis nggak bisa dibagikan. Sama kayak ini nih, yang contoh nomor 4. Karena dia variabelnya nggak sejenis, ya, ada A, ada B, makanya dia tetap nih AB, karena dia nggak bisa hilang, nggak bisa dibagi. Kecuali kalau kalian lihat yang soal nomor 1, yang contoh nomor 1, dia hilang kan, tinggal A aja, karena di sini 6A bagi 2A, A-nya jadi hilang. Ini A-nya hilang, tinggal sisa itu aja. Hah, masih materi ternyata belum ke soal. Kakak lebih suka ngeliatin soal deh. Oke, yang nomor 4 pada bentuk pecahan nih sama aja, yang pasti yang bisa kita operasikan itu adalah dia yang sama. Nah, sifatnya kalau dia bentuknya kayak gini nih, ini kan penyebutnya nggak sama, ya tetap harus kita samakan penyebutnya, sama kayak penjumlahan pada pecahan biasa. Yang dia kan nggak punya X, jadi harus dikalikan sama X. Yang satunya nggak punya Y, harus dikalikan dengan Y. Otomatis ketika penyebutnya dikalikan, pembilanya juga dikalikan ya. Nah, makanya di sini 3X-nya dikali X, karena si Y di bawahnya, si Y yang ini juga dikalikan X. Ini kursor kakak kelihatan nggak di layar kalian? Takutnya kakak ngomongnya ini, yang ini kursornya nggak kelihatan. Oke, siap. Oke, lanjut ya ke telaah soal nomor 1. Siapa yang mau coba? Simple nomor 1. 2x plus 3 dikali x minus 7. Dari, ingat kata-kata dari, kata kakak kemarin apa? Kalau ketemu kata-kata dari, otomatis dia dikalikan. Nah, berarti kalau mau dijabarkan, sambil ngitung ya, yang udah dapat jawabannya nanti kasih tahu apa. X minus 7, karena dia bilang dari, berarti dikali aja. Dikali, kalau mau satu-satu berarti ini dikurung dulu. Tebel banget pensilnya. Nggak apa-apa wis. Yang ini X plus 2, yang ini X minus 5, tinggal dilanjut aja operasinya. Ada yang udah dapat? Bagaimana 2x kuadrat minus 14x plus 3x min 21.
Yang satunya x kuadrat min 5x plus karena dia hasil pengurangan ya, kakak nggak lihat ininya loh, dikira angka ini berapanya dari ini. Pengurangan berarti tinggal diapain tuh, tinggal dicoret aja gak kalau pengurangan? X, kalau pengurangan berarti ini minus, ini jadi plus, ini jadi plus gitu ya, ini jadi min, dia bilang pengurangan. 2x kuadrat minus x kuadrat, kok jawabannya negatif semua? Oke. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, yang harus kalian perhatikan, pertama tadi kalau kalian perhatikan, kakak juga udah ngelakuin kesalahan yang bisa kalian ambil hikmahnya. Pertama, kakak nggak baca depannya nih, hasil pengurangan, kakak langsung bacanya sekian dari, makanya langsung mau kakak kalikan tadi. Tapi ketika lihat jawabannya, oh x kuadrat berarti bukan dari. Nah, ketika kakak lihat pengurangan, kakak salah lagi. Harusnya kan dia bukan yang di atas dikurangi yang bawah, tapi yang bawah dikurangi atas. Oke. Hasil pengurangan A dari B. Kok tebel banget ya. Kalau kata-katanya adalah hasil pengurangan A dari B, otomatis itu sama dengan B minus A. Berarti gimana? Yang ini kira-kira berapa angkanya jadinya? Ini tadi minus, ini tadi plus, ini tadi minus. Berarti yang ini ya, yang dikalikan negatif ya. Kok kakak jadi sendirian ya? Ini kelasnya masih ada apa gimana ini? Ayo Akmal biasanya rajin loh. Bagaimana? Apakah saya benar-benar sendirian? Ya ketutup kan ininya. Oh Akmal keluar ya. Oh, Fikri gimana Fikri? Masih ada? Kok nggak ada yang jawab? Kakak suka bingung kalau nggak ada yang jawab. Ya kak. Nggak ada yang menanggapi. Oke, Rehan ngirim pesan. Kenapa? Soalnya kalau udah dibuka ini harus di iniin. Oh, dikecilin dia layarnya. Tuh kan. Oh. Ngirim pesan apa, Dek? Tunggu ya. Nggak bisa nih. Oh, ada yang mau masuk. Rofi mau masuk. Oke. Oke. Kita lanjut. Karena kata-katanya dia adalah hasil pengurangan yang ini dari dia, berarti kita balik ya, yang ini tetap positif, yang ini kita kalikan negatif, karena ternyata harusnya itu yang di bawah dikurangi yang atas. Berarti kita pindah ke sini aja. Berarti kita punya x kuadrat minus 5x plus 2x jadi berapa? 5x min 5x plus 2x. Jadi minus 3 min 10 dikurangi. Nah, ini 2x kuadrat dikurangi jadi minus 2x tetap ya. Oke, yang ini minus ketemu minus, berarti tinggal plus 14. Tapi kita selesaiin dulu aja lah yang di dalam. Min 14 tambah 3 jadi minus 11. Minus 11 dikali minus, berarti kita punya plus 11. Nah, yang ini minus 21 kita kali minus, hasilnya plus 21. Nah, berarti kita punyanya berapa nih hasilnya, jawabannya kira-kira A, B, C, D, E. Kalau kita udah lihat dari ekornya, karena semuanya kan kepalanya minus ya. Berarti kita coba lihat ekornya. Berarti ekornya harusnya kalau minus 10 plus 21, berarti yang mana? Yang A ya. Setuju yang A? Ada yang sudah sempat ngitung? Ada yang sempat ngitung nggak? Ini 11x ya. X-nya ketinggalan. Ini 11x. Ada yang sempat ngitung? Hujan loh di sini. Masih bingung? Oke, kakak dari depan ya. Kalau masih bingung ya.
Oke, kita hapus ini. Tuh, pakai ini aja. Yang tebel, yang banyak. Bisa. Kalau hujannya mengganggu kalian, kasih tahu ya. Kakak pindah ke tempat lain. Suara hujannya masuk nggak ke situ? Oke. Nah, kan di sini kata-katanya gini. Hasil pengurangan A dari B itu kan otomatis ini sama dengan B minus A karena dia ada kata-kata dari. Nah, berarti di sini yang harus kita cari pertama kali itu adalah yang bawah. Nah, berarti yang ini kita kalikan. Perkalian aljabar kan berarti X minus 2 dikali X minus 5. Tinggal kita kalikan pelangi. Istilahnya pelangi ya, kalau di Jawa nggak tahu kalau di tempat kalian. Nah, jadi X kali X kita dapat X kuadrat. X kali minus 5 kita dapat min 5X. Selanjutnya yang ini yang atas. Oke, minus 2 kali E kita dapat minus 2X. Min kali min 2 kali 5 itu jadi plus 10. Oke, plus 10 ya. Oh iya, plus 10 ya. Berarti kakak salah hitung dong yang ini. Astagfirullah, nggak ada yang ngasih tahu ini plus kak gitu ya. Kasihan saya sendirian hari ini di kelas. Oke, ini min. Oke, berarti ini sama dengan berapa? X kuadrat min plus, berarti min 3X min 10. Ini yang persamaan pertama. Ini yang si B berarti. Ini si B. Nah, kita nyari si A. Si A-nya di situ adalah 2X min plus 3 dikali X minus 7. Sama perkaliannya kayak yang atas ya. Oke. 2 kali X kali minus 7, 3 kali X kali minus 7. Berarti sini kita dapat 2X kuadrat minus 14X plus 3X minus 21 sama dengan 21 sama dengan 2X kuadrat min 14 plus 3, berarti jadinya min 11 min 21. Oke ya, yang ini yang persamaan A. Nah, kan kita kembali nih ke soal yang ini. Kan soalnya ini nih. Soalnya adalah A pengurangan A dari B, berarti itu sama dengan B minus A. Oke, karena sama dengan B minus A di sini, ya udah tinggal kita operasiin. Ini kan kita dapatnya. Berarti X kuadrat min 3X yang ini min 10 dikurang. Yang awalnya positif jadi negatif karena pengurangan. Yang awalnya negatif, X-nya ketinggalan lagi, selalu ketinggalan ya X-nya ya. Kenapa X ketinggalan terus kak gitu ya. Yang awalnya negatif jadi positif karena dia dikalikan dengan pengurangan. Atau biar kalian nggak bingung, kakak keluarin aja dulu lah. Oke, ini kan dia dikurang katanya dia. Dikurang. Ini min, ini min. Oke, kok jadi rancu. Oke. Berarti kan kita dapatnya kalau ini min ketemu 2 kan jadi minus 2. Yang ini jadi positif, ini jadi positif juga. Nah, udah tinggal dioperasiin aja. Akhirnya dapatnya yang X yang ini nih, X minus 2X 1 dikurangi 2, berarti kita dapatnya minus X kuadrat. Nah, minus 3 dikurang minus 11 min ketemu min, berarti kita dapat plus ya. Berarti min 3X ditambah 11, dapatnya berapa? Dapatnya plus 8X. Nah, yang belakang kita konstantanya kita punyanya minus 10 min lagi, jadi min ketemu min jadi plus kan, berarti minus 10 plus 21 sama dengan plus 11. Ya udah, ini dapat jawabannya yang A. Masih bingung apa paham apa gimana? Ya paham. Oke, yang soal nomor 2 ada yang sudah sempat melirik yang soal nomor 2. Ini simple, sama aja kayak yang ini. Jadi kalian tinggal memangkatkan si A. Kalau dipangkatkan otomatis dia sama dengan 2X plus 5 dikali 2X plus 5. Gitu aja. Yang B berarti
Yang B kan sama dengan X plus 3, berarti ya udah yang kalau ditanyain yang B berarti X plus 3 tinggal dikali X plus 3. Ya itulah nilainya C. Itu ya, sama ya dengan yang soal nomor 1 ya. Oke ya. Sama-sama pengurangan juga nih di sini nih. Oke. Oke, kita lanjut ya. Biar ini jadi tambahan kalian coret-coret. Nanti kalau kalian udah tahu jawabannya tinggal ini direct message. Kalau di WA bukan direct message ya. Oke, kita ke telaah soal nomor 1. Oh, kok udah telah soal aja? Persamaan aljabarnya belum gitu ya. Nah, kita ke persamaan aljabar. Persamaan aljabar itu apa? Persamaan aljabar itu adalah kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran. Jadi kalau kakak punya nilai kayak gini nih. 3 plus 4 sama dengan P. Kita belum tahu P-nya berapa. Jadi, itu yang disebut dengan persamaan aljabar. Tapi, persamaan aljabar itu pasti bisa diselesaikan. Oke. Itu ya, ini ya. Simpelnya begini ya. Kakak kasih soal yang agak tidak simpel. Ini emang buat bahan latihan kalian karena kuncinya di TIU memang gitu. Bahkan kakak sempat ngomong sama Pak Asnan, gimana kalau pertemuannya nggak usah materi, soal aja, kita bahas soal aja gitu sebanyak-banyaknya. Cuma karena kakak juga ngelihat background kalian tidak semuanya sama, jadi tetap kakak selipkan materi, nggak langsung semuanya kita bahas soal. Oke, nomor 1 kita punya 2013 AB dikurangi 4 sama dengan 3030. Oke. Kira-kira gimana? Ada yang bisa membantu? Kayaknya kakak harus ini ya, nutup jendela rumah dulu ya. Bentar ya. Suaranya masuk nggak? Suaranya masuk ya, kakak ngecek sendiri loh. Harus pindahin ke ininya, pindah lagi sini. Ayo, ada yang bisa nomor 1? 2013 AB min 4 sama dengan, tulisannya jelek sekali. Ada yang bisa? Enggak. Tiga kosong. Oke, gimana? Oke, apakah kalian takut ketemu soal kayak gini? Yang ditanya adalah 6039 AB. Masa ini bingung? Gak bisa jawab? Simple loh, udah kakak susun nih biar kalian tahu dia diapain. Tinggal diapain nih, udah kakak kasih taruh di bawahnya langsung nih. 6039 AB sama dengan, oke, ayo, siapa yang bisa? Nggak ada? Ya udahlah, kakak kerjain sendiri. Berarti kita yang ini, persamaannya ini tinggal kita selesaikan dulu. Kita punya 2013 AB sama dengan 303 plus, kosongnya hilang, plus 4, berarti 2013 AB sama dengan 3034. Oke, berarti kalau yang ditanya 6039 tinggal berapa? Coba kalau kakak tulis di sini 2013 kali 3. Kira-kira dapat berapa? 6039 kan? Ya udah, berarti tinggal yang ini dikalikan 3 gitu aja. Berarti 6039 AB itu sama dengan 3034 kali 3. Nah, 3034 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Ayo Michael, kakak mau nulis, kamu yang itu. Oke, 2, simpan 1 ya. Oke, 3 kali 3. 10. Oke, simpan 1 lagi. 3 kali 0. Oke, pintar. 3 kali 3. Oke, berarti jawabannya yang A, B, C, D, E. Oke, E.
Kok nggak bulat ya? Di video kemarin kakak bingungnya ngebuatin bulatannya nggak cepet-cepet, nggak jadi-jadi. Oke, yang nomor 2, siapa yang mau coba nih? Fikri mau coba? Nggak ada yang jawab. Oke, nanti kakak minta kalian nyelesainnya nomor 2 ya, sekalian. Apa sekarang? Takut kalian bingung? Kakak hitung sampai 5, nggak ada yang mau jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baiklah, lanjut ya. Pertidaksamaan aljabar, ciri utama dari soal-soal pertidaksamaan aljabar adalah adanya tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke, lanjut langsung ke soal ya. Nah, kalau misalnya kakak mau jawab yang nomor 2 deh. Jika kakak punya P itu sama dengan P sama dengan 2A plus 3, sedangkan Q sama dengan 2B minus 3. A-nya lebih besar dari 0, B-nya juga lebih besar dari 0. Nah, maka nilai P plus Q dibagi 2 adalah, ini soal ya. Soalnya kakak tulis lagi dong namanya itu gitu ya. Oke, kira-kira gimana? P plus Q bagi 2. Bagaimana? Ada yang bisa membantu? Nah, kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, secara otomatis ya, kan dia bilang si A-nya lebih besar dari 0. Otomatis mau dia 1 pun udah lebih besar kan? Otomatis si P itu pasti lebih besar dari 0. Ya, setuju ya? Mau kakak kasih A-nya 1 tetap lebih besar kan dari 0 kan? Setuju? Oke, sedangkan kalau kita kembali ke Q ini, itu dong seneng kan jadinya. Nah, sedangkan si Q, dia bilang kan B-nya lebih besar dari 0, tapi di sini dia dikurangin 3 nih, ada pengurangan. Nah, sedangkan kalau kalian lihat lagi di sini ternyata dia mintanya adalah mereka berdua. Mereka berdua kan sesuatu yang sama. Berarti kan 2A plus 2B aja. Ya kan? Karena ketiga hilang kan? Oke, biar kakak nggak ngomong sendiri, kakak tulis aja. Berarti P-nya berapa di sini? Oke, berarti adalah 2A plus 3 ditambah 2B minus 3. Oke, ini dibagi 2. Ini kan yang ditanyakan. Nah, coba kalian perhatikan di sini 3-nya bisa kita coret ya. Di sini positif, di sini negatif, udah hilang tuh. Berarti yang baru kita punyanya angkanya 2A plus 2B bagi 2. 2 tambah 2 berarti nggak bisa kak, kan kita nggak tahu A sama B nya gitu ya. Berarti kalau kita bagi 2, boleh kan kita bagi semuanya dengan angka 2? Kita dapatnya ini deh, kita bagi semuanya dengan angka 2. Jadi sekarang kita dapat persamaan yang baru, A plus B bagi 1. Nah, kalau di sini udah sebenarnya nggak usah panjang-panjang, udah ketahuan sih dari tadi jawabannya. Karena yang namanya A sama B-nya lebih besar dari 0, otomatis nilai P plus Q bagi 2-nya adalah berapa? Kalau lihat ke sini. Kalau lihat yang ini. 1. Bukan 1 dong. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar dari 0. Yakin ya? Bukan lebih besar dari 1. Kenapa nggak lebih besar dari 1? Ayo, kenapa? Harusnya yang kalian pilih itu bukan 0. Coba lihat lagi, dia bilang dia lebih besar dari 0. Otomatis di sini angka paling kecilnya aja kakak kasih 1. 1 tambah 1 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti kan 2 lebih besar daripada 1. Setuju? Gak ada yang jawab. Setuju gak? Oke, berarti lebih besar dari 1. Yang ini ya, yang C ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Bagaimana? Ini ntar lagi soal nih, siap gak? Oke, lanjut ya. Nah, kalian langsung soal.
di sini kakak punya 1, 2, 3, 6 sampai dengan, oke kita geser aja pakai ini, 17 soal. Nah sesuai dengan peraturan soal TIU, di mana jumlah soal lebih banyak daripada waktunya, 17 soal kakak kasih waktu kalian 10 menit, kasihan kalian ya kelas 10 menit ya, 15 menit. Oke lah, karena masih proses belajar, jadi kakak kasih waktu kalian 15 menit buat menjawab 17 soal. Jadi nanti 15 menit untuk menjawab 17 soal, ya benar. Enggak sih, cuma 2 soal dong yang tersisa. Oke, gini aja. 17 kurangi 5 itu berarti 12. Oke, 10 menit untuk menjawab 12 soal. Kalian pilih dari 17 soal itu, kalian pilih 12 soal, kakak kasih waktu 10 menit dari 17.24. Ntar lagi ya. Kalian bisa sambil lihat-lihat nih soalnya, kakak sambil share juga di WA. Oke, cek HP masing-masing. Jangan lupa ntar lagi kameranya di on ya, 17.25 lah kita mulai. Oke, ini materinya kakak share di grup. Jadi peraturannya 10 menit untuk 12 soal. Udah baik kan daripada yang kemarin? Oke, kita mulai dari jam 14.24. Monggo dicek. Kayaknya harusnya udah kekirim sih. Kakak konfirmasi cek di HP ya. Takutnya kalian on kamera ya. Jam 5.25 ya. Kita mulai ya. Nah, 5.25 aja deh. Takutnya ada yang masih mau ngambil kertas dan lain sebagainya. Oke. Mohon maaf kak, sinyal di sini susah. Akmal kakak kirimin screenshotannya aja ya kali ya. Oh Akmal nggak ada di sini. Oh Akmal nggak ikut ya. Oke, sinyal di sini susah. Kok pesan yang kakak ini nggak masuk WA-nya? Yang kakak kirim. Kakak ngirim ke siapa? Allahu Akbar. Kakak ngirim ke 1 orang. Hebat sekali saya. Maaf ya adik-adik. Tapi kalian gak ada yang berkomentar ya? Oke, sudah di grup. Monggo. 17.26 lah dimulai. Berarti nanti kakak ketemu kalian lagi jam 17.35. On kamera ya. Kita belajar ujian. Monggo, Fikri, Dara, Mikail, Rehan, sama Rofi on kamera. Yang lain mana? Tadi Fikri udah izin gak bisa on kamera katanya. Rehan sama Rofi. Sambil dikerjakan yang lain yang udah dapat soalnya di WA. Oke. Dara kemana Dara?
Abi mau ke masjid. Jangan lewat belakang rumah dulu ya. Mama nggak sabar nunggu kayak di mana? Tapi memang itu tempat paling strategis, Bi. Karena emang baju kita keluar kan di situ. Iya, tapi ada bisa alih kamu di, ada bisa lin, tapi arwah. Saya bebe itu aja dipindah nanti. Hah? Kalau masih jalan ke Bandung, nanti orang tak lebur. Di mana? Tabuk kantor. Tamu, Saya celeng. Lerbek. baju musik kan. Yang mana, Bi? Banyak sih gaji bentuk. Hah? Gaji bentuk. Jadi masalahnya pesennya copot, saya pilih. Soal aku dia nggak bisa dia. Nyala arwah apa? Bisa matikan sama rumah sudah. Nah, apa? Pesennya kan kayak di situ belum kan? Nyala merah, Abi. Dia langsung sih. Kayak dia waktu tahun 19 kan. Kok luas, ngarah pokok tanam kan cuman masih ada. Kan terus saya beli. Nah, pertanahan kan kita belum atas ya. Nah, kan tentang si agar 500. Ya Ron, kayaknya nih dari sektor Audin pasien tak boleh selama sih kalau bisa. Jadi kok buat dikit lebih berapa oleh berapa gaji mbak kira-kira? 7 kali 7. Pak sarang bolau. Iya. Hah? Ini kau apa gitu? Dia pun jajan tuh orang misalnya pengen duit. Apa ya? Coba yang tadi tawaran orang boleh, Bi. Orang kira saya lebih muda. Berapa? Yang di IKEA itu berapa? Itu di IKEA juga? Harusnya naik ya kira 100 bolan kan soalnya 12 cm kok mana harus 1 cm. Ada. Anggrek juga. Dan itu ada ya. Beberapa barang emang masih nggak bisa sih karena itu bukan lemari penyimpanan. Kayak yang lerbag dua-duanya itu kan bukan lemari penyimpanan kan? Lemari show. Ya, Bi. Kalau yang mau dipakai yang di bawah ada baja itu yang penyimpanan itu kan nggak tahu apa mau ditaruh di sini. Sebenarnya di belakang ini seandainya nggak kena hujan itu bisa digunakan buat banyak hal. Masa sih kena hujan beneran? Hah? Nggak kena kayak kalau di Itu ada plastiknya loh, Bi. Bisa dibeliin plastik, Bi. Di IKEA ada, Bi. Iya, di bagian kayak arak-arak yang outdoor itu ada plastiknya. Bisa dikasih plastik. Uma pernah lihat dulu. Coba ntar nanti ya Uma lihat ya.
atau enggak ya udah hilangnya ntar dulu, tunggu datang aja lah nanti kita kirim lagi. Nah, dua-duanya itu bukan pakai pan, makanya kalau awal-awal nggak bisa, saya lihat bareng hujan. Bakal 5 menit sih kalau kita lihat. Sebenarnya kan yang makan tempat banget itu di ruang tamu ini. Kalau di ruang tamu ini, kalau yang merah itu aku taruh obat-obatku, dokumen-dokumen nikahku, dokumen-dokumen sakitku, pokoknya nggak ada. Iya, harus taruh dalam kan ya. Soalnya itu nggak ada kuncinya, awalnya kita buka. On kamera ntar lagi. Lama banget ya, harus nunggu tanggal 9 ya. Nggak panjang ini sih. Nungguin nggak panjang ini. Kayak kelamaan menurutku. Tapi eman bi, 1.000. Iya, emang. Anggaplah itu kita ngurangin ongkirnya IKEA-nya. Iya, IKEA-nya kapan dikirim? Ada konfirmasi? masih siapin tapi siap. Itu bahaya tuh kalau susunya tuh kuat, berapa kuat meskipun nggak ditaruh di kulkas. Kuat kan dia pakai ini, styrofoam dalamnya. Kalau nggak kuat taruh bawah aja tuh, nambahin bah, takut bah ada apa-apa tuh. Taruh di bawah tuh diturunin gitu. Oh iya, wis ntar lagi. Uma on kamera ya. Ada yang bingung. Muridnya. Oke, sudah 10 menit. Apakah kalian sudah bisa menjawab setidaknya 12 soal atau malah lebih? Oke. Raihan udah jawab berapa soal, Raihan? Mikail jawab berapa soal? Siap Kak, baru 6. Oke, kenapa? Apakah deretnya yang saya berikan terlalu susah? Dara, Carinya Kak. oh lama cari. Dara dapat berapa soal, Dara? Oke. Raffi dapat berapa soal? Nggak apa-apa kan kita proses belajar. Iya Kak, 5 juga. Oke. Kalau Fikri dapat berapa soal? 4 Kak. Oke, nggak apa-apa kan proses belajar. Kita harus menikmati ya. Kalau kalian menikmati pasti akan lebih banyak kita dapat ilmunya. Oke, kita mau mulai bahas apakah tambah 5 menit lagi? Atau masih penasaran? Bahas aja Kak. Bahas aja Kak. Oke, siap.
Kita bahas aja. Oke. Oke, yang berarti kalian gak usah takut ya, kok aku cuma dapat sedikit ya. Kan nanti soal deretnya juga cuma sedikit, gak semuanya deret. Tuh, dan tidak semuanya sulit sebenarnya. Oke, nomor 1. Ada yang udah sempat nyoba nomor 1? Nggak ada? Jawabannya Ah. 2,80 Kak. Oke, kalau darah dapat berapa? Sama? 2,80. Oke, benar ya. Berarti ini tinggal ditambahkan 0, tambah 0, berapa? 0,4 ya? Atau 0,40? Nah, berarti yang ini tinggal ditambah 0,40. Jadi dia jaraknya 0,40 ya, tinggal dikurangin aja. Ditambah, berarti kita dapatnya 2,80. Berarti kita dapatnya yang B. Yang nomor 2, ini mudah. Kalau kita mau sistem dari belakang ke depan, berarti tinggal 4 dikali 3. Ya, kalau dari belakang ke depan ya. Jadi alurnya gini. Alurnya dia dari belakang ke depan. Yang 12 tinggal dikali 3 juga. Dan di sini berapa ya? Tinggal 36 dikali 3. Kita dapatnya berapa? 108. Pintar, bagus. Yang nomor 3. 128, 322. Kira-kira gimana? Tinggal dibagi bagi 3 apa 4? Bagi 4 ya. Oke, tinggal dibagi 4. Tinggal dibagi 4. Otomatis yang ini dapatnya berapa? Kalau dibagi 4. Oke, berarti A, B, C, D, E. B, Kak. Yang lain setuju ya? Oke, kompak. Oke, yang nomor 4. Ada yang udah ngitung nih nomor 4. Apa ditinggalin? Ini kan tinggal ke sini. Ini ke sini. Otomatis dia ke ini ada A, ada B ya. Berarti dia ke B ya. Nah, 2 ke 4 jaraknya berapa? 2, 4, 8, B, 32. Berarti ini tinggal kali 2 ya. Nah, 8 kali 2 berapa? 6? 16. Oke. Berarti jawabannya yang mana? A apa B? Kok bisa C? Kan yang B. C ya. Kok bisa C? Yang kakak cari yang B masih loh. Oh, antara A dan B. A dan D sama. Oke. Jadi ini ya yang tadi jawab yang C. Lihat lagi. Kakak kan bilangnya yang kakak cari duluan yang B yang ini. Yang ini. Tuh. Ya nggak bulat. Udah lanjut ya daripada kita bingung buletinnya. Nomor 5. 1, 4, 8, 13, 20, 10. 30. Jadi berapa? Ada yang udah hitung? Ada? Bingung Kak gitu ya. Ini 3. Ini 4. Ini kesini dia berapa sih? 5 ya. Ini kesini dia jadi 7. Nah, ini sini jadi 10. Kok bisa gitu kan? Ini berarti deret yang kayak kemarin, yang bertingkat. 1, 4, 8, 3. Mana sih? 8 tapi tulisnya 3 ya. Apa sih? Ini aja. 1, 4, 8, 13, 20, 30. Yang dicari gitu kan. Yang pertama, susunan pertama. Tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 7, tambah 10. Kita nggak tahu gitu kan. Terus susunan yang kedua, pakai warna ini aja. Tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Naik kan? Kira-kira ini tambah berapa? Sini. Tambah 5 Kak. Tambah 5. Kalau tambah 5 ada jawabannya nggak? Berarti ini tadi 15. Ini jadi 4, 5. C ya jawabannya ya. Yang lain setuju? Oke, jadi ini soalnya bertingkat. Jadi segala kemungkinan pasti bisa terjadi. Kalau kalian
kok ini nggak bisa dipangkatin, nggak bisa diapain, nggak bisa. Bisa jadi dia kayak gini soalnya. Sekarang kita pindah ke nomor 6. Ada yang udah bisa jawab nomor 6? Oke. Nggak ada ya. Oke, nomor 6. Di sini kalau 4 ke 24 berapa? Kali 6 ya. Kalau 24 ke 18 minus 6. 18 ke 3 berapa? Bagi 6. Dia ke sini kali 6 lagi. Dia ke sini kurang 6. Dia ke sini bagi 6. Otomatis dia ke sini kan tadi deretnya kali 6 minus 6 bagi 6. Terus saja berulang. Terakhir dia di kurang 6. Berarti selanjutnya adalah dibagi 6. Dibagi ya? Oh, ada jawabannya ya kalau dibagi 6 ya. Kali kurang bagi ya, kali kurang bagi, oh kali 3 lari Kak mungkin. enggak bener, enggak, kakak yang salah. Ini harus kan ini bagi nih, habisnya bagi kan kali naik ke atas gini kan, 1 2 muter lagi ke atas kan, berarti di sini kali 6 yang dicari itu yang kali 6 2 kali 6 berapa? 12. Oke, ada ya jawabannya ya. Jadi dia sifatnya muter kayak gini. Kemarin nggak sengaja nggak kasih contoh kayak gini biar kalian ketemu di soalnya emang begini sekarang ini. Jadi ada yang begini, ada yang 4 susun malah. AB ditambah, dikali, dibagi, dikurang. Tapi angkanya biasanya sama. Kayak ini kan 6 semua kan. Dikali 6, dikurang 6, dibagi 6, dikali 6 lagi dan seterusnya. Oke, berarti kita dapatnya yang C. Ya, nggak bulat. Obsesi bikin buletan ya. Kayak nomor 7 ada yang udah sempat menjawab apa karena waktunya terkesan mepet. Oke, kita bahas ya. Nah, kalau kakak ketemu soal kayak gini, salah satu cara yang kakak lakukan adalah, kan kepalanya sama nih. Kepala itu ini ya, yang kakak maksud kepala. Takutnya kalian bingung kepala apa sih kakak nih. Nah, kepala ini nih, yang 3 ini kan kepala. Kepalanya kan sama, otomatis kita lupain tuh kepalanya. Kita fokus ke ekornya. Kenapa? Karena ekornya nggak sama. Ada yang min 16, min 16, min 16, plus 16, min 32. Nah, tapi bisa jadi nanti dapatnya min 16, otomatis kalian harus menghitung dari depan. Cuma kalau kakak dicoba dulu cari ekornya. Ekornya berapa? Ekornya itu adalah, kan dia bilang A kuadrat, berarti A kuadrat kan sama dengan 2x plus 5 dikali 2x plus 5. Ini yang A kuadrat sama dengan, yang B kuadrat sama dengan x plus 3 dikali x plus 3. Nah, ekornya yang mana? Ekornya yang ini. Dia dikali dia dan dia dikali dia. Otomatis ekornya yang A kita dapat berapa? 5 kali 5 jadi 5 kali 5 berapa? 25. Oke. Karena dia bilang di sini C adalah A kuadrat minus B kuadrat, otomatis di sini minus. Nah, 3 kali 3 berapa? 9. Oke, berarti ekornya berapa? 16. Oke, carilah ekornya yang 16. Berarti A, B, C, D, E? Oke, E. Itu salah satu trik cepet kakak nyelesain soal kayak gini ya. Dan rata-rata kayak gitu sih biasanya. Kalau nggak ekornya yang beda, ya kepalanya yang beda. Tapi juga ada yang kadang ininya yang beda, yang tengahnya yang beda. Lanjut, berarti yang nomor 7 kita pakai ekor aja ya. Karena mau dibuktiin juga bisa kalau kalian mau. Nih, tinggal 2 kali 5 kan 10. Kan dia ke sini nanti 2-nya kan? 2 kali 5 10, berarti kita punya X-nya 20. 20X. Yang atas, yang bawah kita punya dia 6. Berarti minus 6. Sama dengan berapa? 14 kan? 14X. Bingung kecepatan? Nih, kalau mau nyari nilai tengahnya gini aja. 2 dikali 5, yang ini dikali ini. Sama kan? Yang ini 10X, yang ini 10X. Berarti kita dapat 20X. Yang ini 3X tambah 3X, dapatnya 6X. Berarti tengahnya, kalau kita nyari tengahnya 20 min 14, min 6. Berarti 14X. Berarti verified ya. Terverifikasi nih jawabannya nih. Sekarang ke nomor 8. Nomor 8. Yang ditanya adalah nilai A plus B. Nilai A plus B. Nah, ini kan gini nih. Tinggal kita keluarin aja ya. Berarti kita punya A plus 3/2 sama dengan 0.
Kalau kita cuma mau nilai A nya berarti kan A sama dengan 2/3. Tunggu. Oke, kan gini kan, bukan 2/3 ya. A plus 3 sama dengan, kalau dia naik berarti 2 ya. Di sini kan 2/1 kan, kalau dia pindah ruas berarti A sama dengan 2 tambah 3. A nya sama dengan 2 tambah 3. Tambah apa kali? Oke, A sama dengan 2 plus 3. Sedangkan yang satunya ini 2 plus apa 2 kali 3 nih? Ayo. Apa minus 3 apa kali 3? Awalnya dibagi. Jadinya nggak ada yang mau jawab. Oke, kakak pecah deh. Nggak ada yang bisa dipancing adik-adik sore ini. A/2 ditambah 3/2. Sama aja kan, begini kan berarti dia. Berarti kita punya A/2 sama dengan 3/2. Ya. Berarti A sama dengan 3/2. Ini di sini. Jadi gimana? A nya sama dengan berapa? Oke, udahlah, kita masukin aja langsung ya ke rumus ya, ke soal ya. Oke, kita punya berarti A plus 3/2 sama dengan 0 atau A per sama dengan A per B plus 6. Oke, kok miring? Saya tidak suka dengan yang miring. A, tadi belum sampai sini ya, tadi ya ngitungnya ya. Jika A plus 3/2 sama dengan 0 atau A, berarti gini ya, A per B plus 6. Yang ditanya adalah A plus B. Berarti tinggal diapain mereka ini? Ayo. Kira-kira gimana? Kita dimintanya A plus B loh. Ayo. Kak, aku buntu gitu ya. Oke lah, biar kalian gak tambah ini kehabisan waktu, kita lanjut dulu, nanti kita bahas setelah ini. Ya Allah, laptopnya dicolok tapi gak dinyalain. Oke, masuk nomor 9 lah, kita lanjut karena masih ada banyak soal. Sayang kalau gak dibahas. Oke, kita punya P sama dengan Q plus 1, R-nya, Q-nya sama dengan R plus 5, dan R bilangan yang jika dikali 4 lalu dikurangi 6. Berarti kita punya R itu jika dikali 4 lalu dikurangi 6 sama dengan 50. Itu kan kalau petunjuknya ya. Nah, kok sama-sama biru? Gak apa-apa wis ya. Nilai P plus Q dibagi R minus 1 adalah, oke, kita tinggal masukin ya. Sebenarnya kalau soal kayak gini nih harusnya persamaannya dari depan ya kakak nulisnya ya. Ini kakak nulisnya malah dari belakang. Oke, R dikali 4 min 6 sama dengan 50. Tapi untungnya soal di sini memang kita mengharuskan dari belakang karena di sini R itu adalah komponen dari Q dan Q-nya R ini komponen dari Q dan Q adalah komponen dari P. Jadi benar kalau kita ngitungnya dari R duluan. Berarti R sama dengan 50. 50 di sini dikali 4 dulu apa ditambah 6, dibagi 4 dulu apa ditambah 6 dulu? R sama dengan lalu, oke, berarti kita bagi 4 dulu ya. Dibagi 4 ditambah 6 karena dia bilang di sini dikali 4 dulu, berarti dibagi 4 dulu di sini kalau dibalik ya. Berarti R sama dengan 50 dibagi 4. Kalau 56 bagi 4 ada jawabannya. Koma ya. Oke. Berarti kalau misalkan ini kita balik, ini kita tambahin dulu. Baru kita bagi 4. Berarti 56 bagi 4 berapa? 1. Oke, 14. Berarti kita dapat R-nya 14 ya. R 14. R sama dengan 14. Berarti Q sama dengan 14 R. Oke, kakak tulis dulu deh
sifatnya. Kan R plus 5 ya. Berarti sama dengan 14 tambah 5. Jadi 19. Sekarang Q. P. Kok Q lagi? P sama dengan Q plus 1. Sama dengan berarti Q-nya kan 19. Q sama dengan 19. Jangan tulis di sini deh. Kakak tandain merah aja. Ini yang diketahuin. Oke, berarti sekarang 19 tambah 1 berapa? 20. Oke, berarti kalau ditanya P plus Q dibagi R minus 1. P plus Q. P plus Q itu P-nya 20 ya. Oke. P plus Q dibagi R minus 1 sama dengan 20 tambah 19. Gimana nih nulis ini? Geser aja kak. Oke, berarti kita punya 20 tambah 19 dibagi 4. Koma ya jadinya ya. Ada yang salah ngitung nggak kakak? Ya Allah, R itu 14 ya. Oke. Oke, jawabannya B kak. Oke. Yang lain setuju jawabannya B? Oke. 39 soalnya ya. Kalau kita lanjutin berarti 39 bagi 13 sama dengan 3. Oke. Yang nomor 10 sekarang. Kalian tadi berarti fokusnya di deret aja ya, nggak sempat pilih soal ke bawah ya. Padahal kan pesan kakak kalau emang kalian ngerasa kok yang ini sulit ya ditinggal aja nggak apa-apa, kan udah tadi dikasih pilihan dari 17 soal boleh ngerjain 12. Oke, kita punya A lebih besar dari 3 dengan 0 bilangan bulat. Sedangkan 3A plus 7 adalah itu kan. Kira-kira berapa hasil dari A plus 7? A-nya dia bilang lebih besar dari 3. Jadi kalau misal kita tarik kasih 4 aja, A-nya 4. Berarti 3 kali 4. Ini misal ya. 3 kali 4 kali 4 tambah 7 sama dengan 12 tambah 7 sama dengan 19. 19 berarti dia harusnya A, B, C, D, E jawabannya C. Kan dia bilang ini loh ya di sini ya. Jadi kalau dia bilang A-nya lebih besar dari 3, otomatis angka terkecil dari A itu bisa jadi 4. Bisa jadi 5, 6 dan seterusnya. Yang penting lebih besar daripada 3. Berarti otomatis jawabannya adalah 3A plus 7 lebih besar dari 19 ya. Tadi ada yang nyelutuk gitu ya. Oke, pinter. Lanjut. Nomor 11. Kita punya A, B, C dan D bilangan real dengan A. Oke, sifat pertama nih. A lebih besar, bukan lebih besar jadinya. A lebih besar dari B. Sedangkan C lebih besar dari D. Pernyataan yang benar adalah ketika, kalau kalian ketemu soal kayak gini, baru nih kalian cari satu-satu. Kan ini nggak ada hubungannya kan, yang ada hubungannya cuma antara A sama B, C sama D. Oke, kita coba dari yang perkalian. Kan yang lain bukan perkalian ya. Nah, berarti yang perkalian hanya A sama B. Kita coba A kali D. A kali D, misalkan nih kita kasih A-nya 1, B-nya 2. Oh, salah dong, kebalik jadi ya. Misalkan kita kasih A-nya 2, B-nya 1. Gitu ya. Nah, oke, berarti kalau A kali D berarti 2 kali 1 lebih besar dari 2 kali 1. Apakah bisa? Enggak dong, kan dia yang B lebih kecil daripada A, yang D lebih kecil daripada C. Berarti jawabannya bukan yang A. Nah, kita coba yang B dengan logika dimisalkan kayak gini. A dan C-nya 2, B dan D-nya 1. Nah, misalkan nih A kali C lebih besar dari B kali D. Nah, A-nya kan 2 tuh, 2 kali 2 lebih besar dari 1 kali 1. Setuju ya? Setuju? Oke. Nah, kalau kalian masih mau verifikasi, masa sih jawabannya B gampang banget gitu ya? Kalian lihat nih persamaan selanjutnya. Dia bilang di sini
A kali C plus B kali D, otomatis si paling besar nih ditambahin yang kecil lebih besar dari si kecil yang dikalikan si besar ditambah besar kali kecil, otomatis ya tetap menang yang ini ya. Setuju ya? Oke, kakak anggap kalian setuju. Jawabannya yang B. Nanti bisa sekalian sambil coba-coba lagi. B. Oke, nomor 12. Ini masih masuk ya, takutnya kalian udah capek atau gimana. Aman ya, lanjut ya. Bagaimana? Oke, lanjut Kak. Terus, jika X kali Y sama dengan 5 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7, maka, nah kalau kalian ketemu soal kayak gini, kalian ingat persamaan aljabar yang begini. X plus Y dikali X plus Y. Ini kan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY, ya kan? Oke. Dia bilang yang ini sama dengan 7, yang ini sama dengan 5. Pertanyaannya adalah X plus Y kuadrat lebih besar daripada 7. 7 tambah 2 kali 5 sama dengan 17. Oke, berarti udah dapet nih jawabannya yang mana kira-kira? Kurang rapi ya, mungkin kalian bingung karena kakak nulisnya kurang rapi. A, B, C, D, E, udah kelihatan tuh jawabannya? Apa kakak tulis lebih rapi? Oke, kakak tulis lebih rapi deh. Kayaknya bingung gara-gara tulisannya naik gunung ya. Maafkan. Soalnya pen tabletnya kakak pangku. Oke, kakak tulis lebih rapi. Kalau kalian ketemu persamaan begini, kalau kalian inget nih yang begini tuh bentuknya X plus Y kuadrat sama dengan X plus Y dikali X plus Y, dimana mereka ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Apa ini perlu dijabarkan yang atas? Gimana bisa dapat ini? Apa lanjut? Udah lanjut ya berarti ya, nggak ada jawaban ya. Kan ini soalnya udah dikasih tahu tuh. X kali Y nya 5, berarti di sini dia sama dengan 5. Nah, sedangkan X kuadrat plus Y kuadrat dia bilang sama dengan 7. Nah, berarti yang ini nih, si dia nih sama dengan 7 ditambah 2 kali 5 sama dengan berapa? 7 tambah 10 sama dengan 17. Berarti kalian dapatnya jawabannya A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. C, lemes tapi ya jawabnya. Bisa. Bisa ya? Mungkin kalian agak bingung tadi soalnya ini apa namanya? Gimana ya kok ada soal begini tapi nggak ada apa-apa gitu. Jadi tinggal kalian masukin aja loh ke rumus dasarnya, sebenarnya udah dapet nih ya. Jadi yang namanya soal ujiannya kalian, kakak tekankan sekali lagi, emang harus lebih banyak berlatih tuh. Oke, nomor 13 kita punya soal jika B minus 3 dikali ini ya 4 plus 2 bagi B sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0, maka B, nah kita cari ya, kita selesaikan ya. B minus 3 dikali 4 plus 2, naik turun lagi tulisannya. Soalnya kakak kalau nulis nggak lurus, jadi ini harus begini posisinya. Oke, maafkan. Kita punya B minus 3 dikali 4 plus 2 per B, gitu kan, sama dengan 0. Karena dia perkalian, otomatis gimana kalau perkalian? Harus dikalikan semua kan? Oke, karena dia perkalian berarti kita kali nih, begini, seret gitu ya. Saya tulisannya nggak keluar kak. Oke, kita punya B minus 3, B kali 4 berarti 4B
plus 2B min 12 min 6. Di bawah tinggal bagi B sama dengan 0. Gitu kan? Setuju ya? Oke. Berarti di sini tinggal kita, ini boleh dinaikkan nggak B-nya? Boleh ya? Apa kita kalikan aja? Oke, kita lanjutin dulu deh. Kalau ini kita kali dengan B, atau kita kali dengan B ya, si dia ya. Kita kali dengan B, kita dapatnya tapi perpangkatan nanti. Nggak usah lah, kita pindahin aja B-nya. Oke. Oke, kita di sini dapatnya 6B minus 18 per B sama dengan 0. Gitu kan? Ya, setuju? Oke, lanjut. Kalau kita mau bagi, mau kita coret nggak bisa ya. Kan si 18-nya nggak punya B. Kalau si 6-nya punya B. Berarti kalau kita mau menghilangkannya gimana caranya? Oke, berarti kita tinggal minus 18 sama dengan B per 6B. Bener ya? Bener gak? Apa gimana? Gimana? Oke. Apa gimana? Oke, kalau kalian misalkan udah mikir kok kayaknya nggak ada jawabannya, ya udah coba aja kalian masukin. Kalau misalkan ini per 6-an, berarti kan harusnya 18 ini bener kan 6 ya? Ini 18, ini tunggu takutnya kakak salah ngitung. 4, 2, ya 6 bener, 12 tambah 6. Oke, bener. Oke. Ini berarti ini B. Oke. Kok agak aneh jawabannya? Oke. Ini kita skip dulu aja ya. Soalnya takutnya ini kakak salah ngambil jawaban. Soalnya ini screenshotnya gini nih. Nyerong gini nih. Ini mencurigakan nih. Lanjut. Oke, nomor 14. Manakah dari pecahan berikut yang nilainya paling tinggi? Nah, ini soal yang sering keluar. Jadi caranya itu adalah kalian cari yang angkanya itu paling mendekati dan lebih tinggi. Jadi kalau ada soal 3/4 dibanding 6/7, berarti lebih tinggi yang ini, pasti. Atau kalau ada soal di sini jangan 2 deh. Kalau ada soal misalkan 99/98 ya, per 99, satunya di sini 80/81, pasti yang ini yang lebih besar ya. Jadi dia yang angkanya lebih besar pasti nilainya lebih tinggi, gitu aja. Oke, kita cari nih kira-kira yang mana. A, B, C, D. Ini tinggal ngitung aja sih, tapi harusnya kalau dilihat sekilas udah bisa kita cari. Otomatis yang B nggak mungkin ya, kan dia mencari pecahan yang bernilai paling tinggi. Ini nggak mungkin sudah. Nah, yang ini berarti 6 per berapa? 4 kali 25/100. Yang ini 28, 4 per 125 ya, 5/3. 125 kali 4. 125 kali 4 itu 100, 500 ya? Iya nggak sih? Bener gak? Bener ya? Anggap aja bener lah, gak ada yang mau jawab. Apa udah sholat semua? Yang ini 62. Yang ini 62 per ini 8 kali 125. Otomatis ini lebih besar lagi nih. Kalau dikalikan 4 aja 500. Jadi kalau dikalikan 8 1000. Kira-kira yang lebih besar yang mana nilainya? A, B, C, D. Yang D. D ya? D apa C? Udah hilang aja deh. Oke. Kita lanjut ke nomor 15. Tenang, ini udah slide sebelum terakhir nih. Oke, kita punya X plus Y lebih besar dari 0. Maka kalian jangan sampai jawab yang D ya. Salah, pasti salah. Nggak pasti salah sih, cuma kalian harus lihat lagi sifatnya ke sini ke bawah. Kan dia bilang X plus Y lebih besar dari 0.
otomatis si Y-nya ini ya positif, si X-nya juga positif dong. Harusnya gitu kan. Walaupun bisa salah satunya negatif, salah satunya positif ya. Cuma positive thinkingnya kita anggap mereka semua adalah positif. Kok malah dihapus ya, mau nunjuk. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau X plus Y lebih besar dari 0, ternyata karena nggak mau udah kehapus juga akhirnya. Berarti gimana? Kalau kita kasih 5 nih, kalau dia kita kasih 5 jadi gimana? 5X plus 5Y bagi X plus Y lebih besar dari 5. Setuju? Apa sama dengan 5? Oke, gimana? Lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 kira-kira? Bagaimana? Yakin lebih besar dari 5. Nah, caranya adalah kan kita bisa jadi yang ini atau yang ini ya. Nah, coba nih kita masukin angka. Kalau misalkan X sama Y-nya sama-sama 2. Berarti 5 kali 2 ditambah 5 kali 1 lah ya. Biarkan yang penting lebih besar daripada 0 kan. 5 kali 1 dibagi 3. Apakah lebih besar saja dari 5 atau sama dengan 5? Nah, kita lanjutin. Berarti di sini kita punya 5 kali 2 10 ditambah 5 dibagi 3. Jawabannya adalah 5. Oke. Berarti jawabannya A, B, C. Apa mau coba angka yang lain lagi? Sama dengan 5 ya, setuju ya? Setuju? Oke, jadi kembali lagi ini sama dengan sifat yang kemarin. Kan kalau dikeluarin kayak gini jadinya. Kakak pindah ke sini nggak apa-apa ya. Yang dia masih banyak ruangnya. Nah, kalau kita punya AX plus AY bagi X plus Y ini sama dengan A kali X plus Y dibagi X plus Y. X plus Y, berarti kan tinggal dicoret X plus Y nya. Set, otomatis tetap sama dengan A. Oke, setuju ya? Ini ya, sifat yang untuk menjawab nomor 15. Kok salah kelingkarin. Jawabannya yang C ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, kembali ke sifat yang ini. Sifat yang ini. Ya. Kan tinggal dikeluarin aja tuh. Nah, oke, 2 soal terakhir. Kita punya A sama dengan 2 dan B sama dengan 5 serta C sama dengan kalau ketemu soal kayak gini tinggal kalian hitung. Jadi kalian jangan stres kalau ngeliat soal kayak gini. Ingat, ini hanya antara perpangkatan 2 sama 5. Simpel aja kan? Oke, kita tulis nih. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti 2 kali 2 4. 2 kali 2 kali 5 ditambah 5 kuadrat jadi 5. Jadi berapa? 4 tambah 20 tambah 25. Jadi nggak ada jawabannya. Apakah saya salah ngitung? Gak ada jawabannya ya? 25 39 apa 49? Ayo, 39 apa 49? Kan C-nya 49 tuh Kak, terus A. Oh iya, berapa kan yang ditanya ini ya? Oh iya, nih. Benar-benar. Oke, siap Rehan. Berarti Rehan lebih jeli daripada kakak ya. Kakak tadi fokusnya ke sini aja. Nah, jadi itulah kenapa kalau nanti kalian ngerjain soal dibaca sampai selesai. Jadi biar kakak saja yang melakukan kesalahan, kalian cukup belajar dari kakak. Berarti ini nilai C ya. Nilai C-nya sama dengan 49. Yang ditanya adalah berapakah nilai C minus A? Berarti 49 minus A kali B, berarti 10 ya. Berarti sama dengan 39. Oke, terima kasih Raihan. Oke. Nah, the last nih soal terakhir. Jika kita punya 4 minus X dibagi 2 plus X sama dengan X, berapakah nilai dari X kuadrat plus 3X minus 4? Oke, kita tinggal ini pindah ruas ke sini jadi dikali ya. Berarti kita punya 4X bukan 4X ya. Ini udah ada yang dapat
Ayo kakak sambil nulis lagi, kalian bisa jadi lebih cepat dari kakak ngitungnya. Kan nulisnya tak, mau nulis rapi tetap aja naik naik gunung ya. 2 plus X sama dengan X. Oke, berarti 4 minus X sama dengan 2X plus X kuadrat. Dari mana kak? Dia dikali aja ke sini. Kan kalau naik dia dikali. Oke, berarti kita punya, ditanya adalah berapakah nilai dari X. Oke. Ini kita nyari nilai X ya. Berarti kita jadiin persamaan dulu nih. Maju dulu semuanya, berarti minus X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita bagi jadiin positif semua, kita balik ya. Berarti ini jadi plus, ini jadi min. Oke, begini ya. Oke, berapa dikali sama dengan 4 dijumlah sama dengan 3? Berapa dong? Oh, karena negatif berarti satunya 4, satunya 1. Yang positif yang mana? Yang 4 apa yang 1? Kalau kayak gini. Yang positif yang dia atau dia? Dia. Yang positif adalah, kita lihat ya, kan di sini dia minus plus 3, berarti ini efek otak lebih cepat daripada mulut kayak gini ya. Nah, yang ini minus, yang ini plus ya. Maaf ya, kakak sering otaknya lebih cepat daripada mulutnya. Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan minus 4. Ada semua nih. Ada semua kan? Tapi kan bukan ini yang ditanya. Yang ditanya di sini. Berapakah nilai X kuadrat plus 3 min 4? Sama dengan 0 kan nulisnya. Sama dengan 0 ya? Iya kan? Jadi sama dengan 0 loh beri persamaan ini. Jadi, terus ngapain kita panjang-panjang gitu ya? Oke, enggak sih, tadi cuma kakak tuh mau kasih tahu kalian kalau ini bisa dicari. Caranya kayak gitu. Kalau kalian ketemu persamaan X kuadrat plus 3X minus 4, otomatis kalau kalian mau nyari berapa nilai X-nya itu kan gini tuh. Aduh, jangan di yang sini, ada gambar. Sini kan. Nah, berarti kalian tinggal nyari angka berapa yang kalau dikalikan sama dengan minus 4, tapi kalau dijumlahkan sama dengan plus 3. Nah, otomatis kan kalau yang dikalikan, kalau 2 sama 2 nggak mungkin. Karena di sini plus 3, otomatis antara 4 dan 1 gitu kan. Kalian lihat lagi. Ini kan negatif, berarti otomatis salah satunya negatif karena dia di sini positif. Karena di sini positifnya nilainya 3, otomatis yang 4 yang lebih besar inilah yang positif. Nah, gitu. Jadi kakak mau ngajarinya ke sini. Oke ya. Tapi kok dihapus ya? Oke, bagaimana pertemuan hari ini? Cukup membuat kalian pusing? Iya kan? Oke, pertemuan selanjutnya kita kapan? Oke, kita bahas pertemuan yang tanggal 14 yuk. Mumpung ada kalian, nggak apa-apa lah. Kalian perwakilan 4 orang. Kemarin ada yang ngusulin hari Selasa sore. Gimana? Setuju nggak kalian? Fikri, Dara, Mikail, Rehan, gimana? Setuju. Fikri? Fikri udah sholat apa ya? Dara gimana? Setuju? Setuju Kak. Oke, Dara? Setuju ya hari Selasa sore ya? Pertemuan yang tanggal 14 kita ganti Selasa sore. Setuju? Oke, Raihan setuju? Oke, menyesuaikan aja. Oke, berarti keputusan kita berdasarkan 4 orang, kan isi kelasnya 8 orang kalau nggak salah ya. Berarti udah bisa diambil keputusan quorum ya kan, ditambah kakak jadi 5 ya. Jadi nanti pertemuannya tanggal 14 kita ganti hari Selasa sore. Oke? Setuju ya? Oke. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita ke soal yang tadi sempat kita abaikan. Kita kembali lagi ya untuk memperbaiki. Oke, yang ini kita perbaiki. Kita hapus dulu. Oke, berarti kita di sini punyanya 4B.